Hai, selamat siang anak-anak sekalian. Selamat siang para rekan guru. Hari ini kelas 7 SMP akan membahas tentang chapter yang kedua, yaitu tentang transfer calor. Jadi minggu lalu kita sudah membicarakan mengenai temperatur, bagaimana pengukuran suhu dan temperatur dengan berbagai skala. Tentu para guru sudah melatih kalian setelah itu dengan bagaimana konversi suhu. Nah, kita akan masuk sekarang ke penggunaan tentang perubahan temperatur dalam masalah transfer panas atau asas Black. Kita udah bahas juga minggu lalu ya. Oke, kita akan lihat peragaan kita ya teman-teman. Oke. Jadi dalam proses transfer panas, kita tahu bahwa selalu perpindahan energi panas itu akan terjadi dari benda yang bersuhu tinggi atau kelebihan energi, ya, menuju ke benda yang suhunya lebih rendah atau kekurangan energi. Jadi di sini panas dan dingin tidak berkaitan dengan energi, tapi berkaitan dengan keadaan. Energinya hanya ada energi panas teman-teman ya, jadi tidak ada energi dingin. Nah, kalor yang berpindah itu bisa kita hitung dan kita manfaatkan untuk menentukan berapa temperatur akhir dari campuran tersebut. Ini kegunaannya dari proses ini ya. Jadi menentukan berapa besarnya Q dan berapa besar suhu akhir yang terjadi dalam keseimbangan. Apa yang menentukan besarnya perpindahan kalor antar benda? Ya. Faktor-faktor penentunya adalah delta T, beda temperatur, lalu massa dari benda yang mentransferkan panas, baik yang menerima maupun yang memberikan panas. Dan yang ketiga adalah jenis bahan. Itu dinyatakan dengan C. Kalor jenis ya, itu menentukan apakah benda itu mudah atau sulit dipanaskan. Benda yang sulit dipanaskan biasanya mempunyai C yang besar. Benda yang mudah dipanaskan atau juga mudah mentransfer panas biasanya dinyatakan dengan C yang kecil karena butuh kalori kecil untuk memanaskannya. Ya. Rumusannya kita tahu ini M C delta T, dengan M adalah massa, C adalah kalor jenis atau panas jenis, dan delta T menyatakan perbedaan suhu. Kita pakai dalam derajat Celcius atau derajat Kelvin. Ya, sama saja. Kelvin atau derajat Celcius sama. Ya, perbedaan suhu, delta T-nya kan sama. Nah, faktor C namanya kalor jenis benda. Nah, satuannya apa? Kita akan lihat di halaman berikutnya. Kalor jenis adalah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu satu satuan massa zat sebesar 1 derajat. Pak, kenapa sebutnya satu satuan massa enggak gram atau kilogram? Karena ada perbedaan satuan. Ya, satuan yang umumnya kita pakai, teman-teman, itu adalah Q dalam kalori, sehingga C adalah dalam gram dan kalori per gram derajat Celcius. Ini C-nya. Ya, tapi kebanyakan buku-buku modern sekarang menggunakan Q-nya dalam joule karena pakai satuan SI. Nah, kalau di dalam SI unit di mana Q-nya dalam joule, maka C-nya memiliki satuan joule per kilogram derajat Celcius. Ya, atau derajat Kelvin. Ya, jadi kenapa berbeda? Ya, ini berasal dari pengembangan awalnya. Ya, sampai hari ini kalori masih banyak dipakai sebagai satuan untuk energi panas. Termasuk waktu kita berolahraga atau kita diet ya, makanan kita diukur dalam kalori bukan dalam joule. Ya. Kenapa demikian? Ya, apa hubungannya? Karena ilmu tentang panas berkembang jauh sebelum disepakatinya SI unit, Standar International Unit, sebagai satuan untuk pengukuran fisika. Maka satuan dalam kalor sering berbeda dengan satuan dalam SI unit. Nah, satuan energi dalam SI unit adalah joule. Satuan energi dalam satuan panas adalah kalori.
keduanya itu berhubungan, ada hubungannya ya. 1 joule adalah 0,24 kalori, atau berarti 1 kalori adalah 4,18 joule. Biasanya kita dekati dengan 4,2 joule, karena lebih rendah ya, digitnya cuma 2 digit. Daripada 3 digit, perhitungannya lebih panjang. Nah, jadi artinya kalau kita melakukan perhitungan dalam kalori, bisa ditransfer dalam joule mudah sekali. Begitu kalau kita punya angka dalam joule, mudah sekali transfer dalam kalori. Ya. Nah, dalam bahasan saya akan pakai satuannya kalori untuk kalor. Ya. Kenapa? Karena angkanya lebih kecil. Contohnya ya, C atau kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalau saya mau pakai satuan SI, nanti hasilnya adalah 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Padahal benda-benda yang saya campur seringkali dalam gram, tapi satunya kilogram, harus dikonversi lagi ya. Jadi angka-angkanya lebih rumit biasanya ya. Dengan kalori, angka-angkanya mudah diingat. Contohnya, kalor lebur es 80, kalor uap air adalah 540 kalori per gram. Nah, dibandingkan dengan satuan dalam SI, itu jauh lebih sederhana untuk diingat. Ya, jadi saya tetap pakai kalori. Ya, meskipun banyak buku sudah menggunakan joule. Nggak ada masalah ya, kalian tetap bisa melakukan hal yang sama dengan satuan yang lain. Karena nanti biasa dalam soal diberikan C berapa, L-nya berapa, kalori lebur ya. Oke, nah dalam transfer panas berlaku satu hukum yang sangat penting, yaitu disebut dengan asas Black. Asas Black sebenarnya asas keseimbangan energi. Bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Sehingga kalau terjadi proses transfer panas, selalu terjadi panas yang diterima sama dengan panas yang dilepaskan. Tidak ada panas yang tercipta dan tidak ada panas yang musnah dalam proses transfer panas. Ya. Panas akan berpindah sampai terjadi keseimbangan. Itu alasannya kita menggunakan asas Black. Ini adalah asas kekekalan energi sebetulnya. Ya. Nah, panas yang diterima sama dengan panas yang dilepas. Itu asas Black secara pendek. Ya. Dalam notasi, Q terima, kalori yang diterima, sama dengan Q lepas, kalori yang dilepaskan. Dan ini bisa dipakai untuk menentukan berapa suhu keseimbangan dari sebuah campuran, benda-benda apapun yang kita campurkan, asal kita bisa tentukan berapa besarnya kapasitas atau kalor jenis panasnya. Oke? Nah, ini contoh, kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Saya punya 500 gram air yang suhunya 10 derajat Celcius. Dipanaskan dengan bukan sebuah elemen pemanas, listrik ya, dan berhasil naikkan suhunya sampai suhu air 80 derajat. Lalu pemanasan dimatikan. Ditanyakan berapa energi panas yang berhasil diserap oleh air ini. Nah, jadi kita cari sekarang kemudian berapa suhu akhir tersebut. Suhu akhir udah tahu ya. Suhu akhirnya udah 80 derajat. Jadi berapa besar energi panas yang harus dicari. Karena suhu akhir sudah tahu. Ya. Nah, kita akan coba kerjakan. Sebentar. Saya aktifkan dulu. Nah, jadi masanya itu adalah 500 gram. Kenapa saya pakai gram? Karena saya pakai satuan C-nya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi satuannya adalah gram ya. Masanya 500 gram, C-nya adalah 1. Ya, lalu rumusannya delta T adalah T akhir dikurangi T awal, T inisial. Kalau gitu 80 derajat dikurangi 10 derajat sama dengan 70 derajat Celcius. Maka kalau saya masukkan ke dalam rumus, energi panasnya atau Q yang bisa diserap oleh bahan ini dari pemanas adalah M kalikan C, air dalam hal ini, dikalikan
delta T sama dengan 500 dikalikan 1 dikalikan 70. Satuannya apa? Kalori. Atau kita bisa langsung temukan 35.000 kalori. Oke, saya harus seragamkan ya. Kalau pakai K kecil ya K kecil semua, jangan campur-campur ya. Oke, 35.000 kalori. Ini cara kita mencari nilai kalori. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mencampurkan sekarang? Ya, kalau kita mencampurkan, maka kita akan dapatkan hal yang seperti ini. Ya, 1 kg air dingin, suhunya 10 derajat, dicampur dengan 500 gram air mendidih, suhunya 100 derajat. Tentukanlah suhu akhir campuran. Nah, jadi yang air panas pasti memberikan kalornya. Yang air dingin pasti mengambil kalori yang diberikan tadi. Ya. Nah, kita tanyakan berapa suhu air campuran. Katakanlah suhu air campurannya adalah TF, T final ya. Suhu air campuran adalah T final. Jadi sekarang ada 2 delta T kan ya. Delta T untuk air dingin. Jadi saya harus tabelkan air dingin itu akan bertambah suhunya. Ya, dari 10 derajat menjadi TF. Jadi delta T-nya adalah TF minus 10 derajat. Sementara air panas akan berubah suhunya, delta T juga, ini delta T dingin, delta T panas. Air panas akan berubah suhu dari 100 menjadi TF. Nah, dengan kedua delta T yang berbeda itulah kita bisa memasukkannya ke dalam asas Black. Asas Black bilang apa? Q terima sama dengan Q lepas. Siapa yang melepaskan panas? Pasti benda yang panas kan? Yaitu 500 gram air dikalikan 1 kalikan 100 kurang TF. Dalam tanda kurung ya, jangan lupa. Sedangkan diterimanya adalah 1 kg atau 1000 dikalikan 1 kalikan delta TD, yaitu TF dikurangi 10. Nah, kita dapatkan sekarang satu persamaan dengan satu variabel dalam TF. Pasti ketemu kan anak? Ya. Jadi kalau saya teruskan persamaan ini menjadi 1000 TF minus 10.000 sama dengan 500 kali 100 yaitu 50.000. Ya, dikurangi 500 TF. Kalau TF di kanan saya jadikan 1 dengan TF di kiri, maka saya dapatkan 1000 plus 500 yaitu 1500 TF sama dengan minus 10.000 harus pindah ke kanan. Kalau gitu jadi bertambah juga kan, jadi 60.000. Maka TF bisa ketemu kan? TF-nya adalah 60.000 dibagi 1.500. Hasilnya, nolnya bisa dibuang. 600 bagi 15 adalah 40 derajat Celcius. Itu adalah suhu akhir campuran. Ya, jadi Anda lihat bagaimana asas Black bisa dengan mudah mengaplikasikan berapa suhu akhir. Beda, ada yang kurang pas di sini, bahwa seluruh panas yang diberikan oleh air panas diterima oleh air dingin. Pada kenyataannya sebetulnya nggak begitu selalu ya. Kadang-kadang wadahnya juga menerima panas. Nah, itu kita akan lakukan dalam soal-soal berikutnya nanti di dalam kelas kalian. Bagaimana kalau wadahnya juga menerima panas? Pasti ada Q terimanya adalah, yang menerima panas adalah air dingin dan wadahnya. Itu harus dihitung kembali. Ya. Tapi sekarang saya cuma melihat hanya pengaruh dari airnya aja yang dicampur. Oke, kita lihat langkah berikutnya. Oke, sekarang saya tampilkan grafik kenaikan suhu versus energi panas yang diterima oleh bahan tersebut. Ternyata kalau benda dingin dipanaskan, ini dari es contohnya ya, dipanaskan,
dia nggak langsung naik terus sampai jadi uap panas. Ya, ternyata ada suatu saat-saat tertentu di mana energi panas tetap berjalan, yang ke samping ini menggambarkan energi panas, ya, yang ke atas itu menggambarkan suhu. Ternyata ada saat-saat di mana energi tetap diberikan, tapi suhu tidak naik. Ya, ini adalah keadaan di mana dia berupa es yang di bawah ini, minus 40 sampai 0. Ini adalah keadaan air berubah dari 0 sampai 100. Di sini adalah keadaan uap air, ya, dari 100 derajat naik ke atasnya. Apa yang terjadi di sini? Dan di sini, dua titik yang dengan diberi panah ini. Di situ terjadi energi panas diberikan pada bagian 2 dan bagian 4, tapi tidak ada kenaikan suhu. Nah, apa yang terjadi di sini adalah proses peralihan fase atau peralihan wujud benda. Ya. Waktu benda berupa zat padat dan mau berubah jadi cairan, dia akan membutuhkan banyak energi. Ya, karena sekarang yang zat padat menjadi zat cair. Itu disebut dengan nama kalor laten. Kalor yang diperlukan untuk merubah wujud benda. Ada dua perubahan wujud, dari padat ke cair dan dari cair ke gas. Q2 adalah energi yang dibutuhkan untuk meleburkan seluruh es. Q4 adalah energi yang dibutuhkan untuk menguapkan seluruh air. Ya, dan nilainya jauh lebih besar dibanding untuk menaikkan suhu. Jadi itu sebenarnya grafiknya tidak lurus, tapi ada kurva yang kurva datar di tengahnya. Ya, kurva datar menggambarkan peralihan wujud. Oke? Nah, jadi kalau kita teruskan lagi, ada kalor tidak menaikkan suhu, yang terjadi adalah adanya perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud tersebut itu membutuhkan kalor yang disebut dengan kalor laten. Kalor untuk perubahan wujud. Bisa dari padat mencair atau dari cair menguap. Nah, rumusannya di sini, Q atau energi yang dipakai adalah masanya dikalikan Lm untuk yang dari padat ke cair. M dari mana? M itu karena dari kata bahasa Inggris melting. Ya, so latent heat of melting point. Sedangkan untuk yang bawah, LV adalah latent heat of vaporizing point. Ya, jadi kedua-duanya harus dihitung tersendiri tanpa ada perubahan suhu. Ya, nah kalau kita sekarang mau lanjutkan lagi, kita bisa menghitung nih. Kalau saya memanaskan es dari minus 40 derajat ya, menjadi menjadi uap yang 140 derajat, kira-kira berapa panas yang dibutuhkan? Ya, kita bisa hitung nih. Ya. Jadi kita untuk bisa hitung harus tahu dulu berapa C masing-masing, kalor jenis dan kalor latennya. C dari S, saya kasih tahu ya, C dari S itu adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. C dari air itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Dan C dari uap, air, adalah 0,48 kalori per gram derajat Celcius. Semua sama ya, kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan kalor latennya di sini adalah 80 kalori per gram. Kalor laten untuk uap, ini LV dan ini LM ya. LV adalah 540 kalori per gram. Nah, jadi kalau kita udah tahu C-nya, kita tahu masanya adalah 2 kg, mudah sekali kita bisa menghitung berapa besarnya kalornya. Q1, artinya dari S, itu dari 40 sampai 0, adalah berarti 2000 dikali 0,5 dikali 40. 0 dikurangi minus 40. Ya. Q2 adalah 2000
dikali 80. Q3 adalah 2000 dikalikan 0 sampai 100. Berarti 100 derajat perbedaan suhunya. Kali 1 kali 100. Q4 adalah 2000, 2 kilo ya, dikalikan 540. Satuannya semua kalori ya. Dan terakhir Q5 itu adalah 2000 dikalikan 0,48 dikalikan 20 derajat perbedaan suhunya. Kenapa? Karena suhu airnya 120 derajat. Nah, kita bisa jumlahkan semua, dan itu menjadi berapa kalori yang dibutuhkan untuk merubah seluruh es sejumlah 2 kg menjadi uap air yang bersuhu 120 derajat. Semua bisa dihitung. Ya, ini cara kita bisa menentukan berapa kalori. Dari mana kalori dibutuhkan? Dari pemanas. Ya, biasa kita pakai elemen pemanas untuk bisa manasin. Dan biasanya itu diberi oleh listrik. Jadi kita bisa menghitung berapa daya listrik yang dibutuhkan. Kalau waktunya pemanasan tahu, kita bisa juga hitung berapa listrik harus saya bayarkan untuk memanaskan air tersebut. Ya, tapi itu nanti. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh soal. Bagaimana kita bisa menghitung suhu dari pencampuran dua buah massa benda yang suhunya berbeda dan hasil akhirnya berapa derajat. Oke, kita akan lihat contoh soal berikutnya. Ini, kalor yang sebesarnya 100.000 kalori diberikan pada sebongkah es masanya 1 kg dengan suhu minus 30 derajat. Jadi kalornya dipatok nih, 100.000 kalori. Ditanyakan berapa suhu akhir dari es tersebut, ya, dengan diketahui bahwa CS-nya adalah 0,5, C-nya adalah 1, dan kalor laten untuk melting point-nya adalah 80 kalori per gram. Nah, kalau kita berusaha mencoba menghitung, ya, kembali sama seperti yang tadi, kita bisa harusnya menghitung dengan menggunakan grafik yang sama ya. Jadi naik, datar, naik, sama ini. Nah, kira-kira cuma di situ, karena dia nggak sampai menguap nih kelihatannya. Ya. Jadi dari minus 30 sampai 0, itu ada Q1, yang adalah 1000 gram, dikalikan 0,5, dikalikan 0 dikurangi minus 30, kalau gitu 30. Itu Q1. Di sini ada Q2. Q2 adalah besarnya 1000 gram dikalikan 80 kalori per gram. Dapat lagi nilainya. Yang pertama dapat 500 kali 30 berarti adalah 15.000. Kok 15.000? Ya betul, 15.000 ya. 1000 kali 80 itu adalah 80.000. Berarti di sini ada Q3, yaitu suhu air yang naik, itu besarnya berapa? Q3 adalah 100.000 kalori dikurangi 15.000 kalori, ya, dikurangi lagi 80.000 kalori. Jadi ternyata Q3-nya bisa diketahui nilainya adalah 5.000 kalori saja. Dan itu bisa kita hitung berapa derajat kira-kira suhu kenaikannya. Ya. Pakai apa, Mister? Pakai rumusnya adalah Q3 ya, sama dengan MC delta T. M-nya adalah 1000, C-nya adalah 1, delta T-nya kita nggak tahu. Ya. Tapi kita tahu bahwa Q3-nya adalah 5.000. Maka langsung delta T-nya ketemukan, yaitu 5.000 per 1.000. 5 derajat Celcius. Ya, jadi ternyata dengan 100.000 kalori, kelihatannya besar 100.000 kalori,
ternyata dia cuma mampu menaikkan suhu air bekas es tadi sampai 5 derajat Celcius. Masih dingin banget. Ya, itulah contoh bagaimana kita bisa memberikan kalor kepada sebongkah es sebesar 1 kilogram. Ini kalau diberikan. Bagaimana kalau berikutnya kalau kalornya diberikan dari luar, dicampurkan dari benda lain. Kita akan lihat soal berikutnya. Ya, sekarang kita mencampurkan 1 kilogram es yang suhunya minus 10 derajat dicampur dengan 1 kilogram air mendidih yang suhunya 100 derajat. Ditentukan suhu airnya berapa. Nah, untuk soal pencampuran es dan air semacam ini, teman-teman, hati-hati. Ya, karena sekarang kita punya 3 kemungkinan. Ya, kalau saya gambarkan grafiknya, kira-kira, ya, ini yang akan kalian dapatkan kira-kira. Ya, dari minus 10, suhu air akan dinaikkan suhunya, di sini ya, minus 10, es akan dinaikkan suhunya sampai dia melebur, jadi air, lalu air akan naik lagi suhunya sampai ke atas. Atau yang kedua, dari air yang mendidih 100 derajat, suhunya turun, ya, lalu jadi es. Nah, ada 2 kemungkinan kan. Jadi keadaan akhirnya bisa di sini, suhu akhirnya di bawah 0, bisa pada suhu 0, dan bisa di atas 0. Ada 3 kemungkinan. Jadi sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus memutuskan dulu. Lebih besar peluangnya yang mana? Nah, untuk itu kita harus membuat scratch dulu. Ya, coret-coretan. Kira-kira kemungkinannya di mana suhu airnya? Gampang, kita coba seandainya air yang panas tadi membeku semua, berapa kalornya? Ya, ini air sampai jadi 0 derajat air. Kira-kira jadi berapa? Besarnya bakalnya 1000 dikalikan dengan 100 kali 1. Oh, 100.000. Kalau es dari 0 sampai minus 10 sampai 0, kira-kira melepaskan berapa? Ya. Es sampai ke 0 derajat Celcius. Kira-kira melepaskan berapa? Dia kira-kira membutuhkan kalor 1000 dikalikan 10. 10.000 saja. Jadi ternyata jauh lebih kecil yang di bawah. Maka yang lebih dominan bakalnya yang atas kan? Karena masih 100.000. Kalau gitu kemungkinan besar ya esnya akan mencair dulu. Nah, jadi tinggal 2 peluang ya. Ini nggak mungkin. Tinggal di sini. Apakah di sini, apakah di sini suhu akhirnya. Kita cek lagi. Kalau esnya mencair semua, itu dia membutuhkan berapa kalori? Untuk es mencair semua, dia membutuhkan 1000 kalori dikalikan 80, sama dengan 80.000. Ya, tadi untuk es ke 0 derajat butuh 10.000, untuk seluruh es mencair butuh 80.000. Masih lebih kecil daripada kalori yang dilepaskan, bisa 100.000. Kalau gitu kita bisa simpulkan, juga tidak mungkin suhu airnya 0 derajat. Pasti suhu airnya di atas 0 di sini. Nah, kita tinggal cari di situ. Kalau gitu nanti TF-nya lebih besar dari 0 derajat. Nah, kalau TF-nya lebih dari 0 derajat di sini, maka untuk kalor yang dilepaskan akan berturun dari 100 derajat menuju TF. Ya kan? Ke sini ya. Sedangkan untuk kalor yang menerima akan naik dari minus 10 ke 0, mencair, lalu sampai ke TF. Jadi nanti Q terima ada 3 fase. Benda yang menerima panas itu ada 3 fase, yaitu Q1 plus Q2 plus Q3. Q1 adalah es yang naik suhunya, Q2 adalah es yang mencair, dan Q3 adalah es yang mencapai suhu TF. Sedangkan untuk suhu yang lepas, kalori yang lepas, Q lepas, cuma 1 jalur, yaitu dari 100 derajat sampai ke TF. Jadi besarnya adalah Q1 hot aja. Nah, kalau gitu kita bisa hitung. Q1 hotnya berapa besarnya? 1000 massa airnya dikalikan 1 dikalikan 100 kurang TF kan? Sedangkan Q terima di sini besarnya adalah
1000, bahasanya S, dikalikan 0,5, dikalikan delta T-nya 10, ditambah Q2-nya, yaitu 1000 dikali 80, ditambah lagi Q3, yang besar adalah 1000 dikalikan 1, dikalikan TF minus 0. Nah, ini harus sama. Jadi kita tinggal samakan. 100.000 dikurangi 1000 TF, ya. 100.000 dikurangi 1000 TF ke atas, itu akan sama dengan, yang ini adalah 0,5 kali 10 adalah 5 kali 5.000, 5.000, ya, ditambah 80.000, ditambah 1000 TF. Nah, sudah satu persamaan dalam TF. Kita akan bisa hitung. Jadi nanti kalau kita lihat di sini, tadi 100 dan 1000 berarti ada 1100 TF sama dengan 100.000, ya, ditambah 5.000, ditambah 8.000. Oh sorry, bukan ditambah ya, ini dikurangin. Saya salah ya, maaf. Dikurangi 80.000. Sama dengan 15.000. Nah, kita bisa tahu kalau gitu, TF-nya adalah 15.000 dibagi 1.100. Itu dapat TF-nya. Ya, jadi kita bisa menghitung suhu air kapasitas asal kita sudah membuat scratch tadi ini. Yang penting tadi sini. Scratch ini penting. Ini nggak terpakai namanya soal. Tapi kita bisa menentukan suhu airnya di mana kira-kira. Ya, lakukanlah selalu cara itu untuk bisa menentukan perkiraan berapa TF-nya. Oke, saya akhiri di sini, teman-teman. Guru kalian akan melanjutkan dengan latihan soal-soal yang lain dengan pencampuran benda panas dan benda dingin. Ya, bye-bye.